Yang terhormat Ibu Fatma EPD selaku Pembina KG Kecamatan Kalidoni Palembang. Kami hormati Ibu Lea Hardita SPDST selaku Ketua KKG Kecamatan Kalidoni. Kami hormati Bapak Zera Medi SPD selaku narasumber yang akan memberikan materi pada hari ini, dan Bapak Ibu Guru Hebat Kecamatan Kalidoni yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berrahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan selamat walafiat. Selanjutnya, salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Setelah Bapak Ibu Kecamatan Kalidoni, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membukanya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Pembina KKG Kecamatan Kalidoni, Ibu Fatma EPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua KKG beserta pengurus KKG Kecamatan Kalidoni, Bapak Ibu Guru Hebat di Kalidoni. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan jadwal pengibasan revitalisasi bangsa daerah bagi guru sekolah dasar Kecamatan Kalidoni dapat membersamai semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum adanya pengibasan, medis 3 hari ya Pak Medi mendapatkan pelatihan di hotel Sapa. Jadi dari KKG Kecamatan Kalidoni ditunjuk Pak Medi untuk pelatihan mengenai bahasa daerah bagi guru sekolah dasar. Dari 3 hari itu nanti akan disampaikan pada hari ini mulai dari jam 11 sampai dengan selesai. Saya sebagai pengarah KKG mengharapkan kepada Bapak Ibu Guru Hebat di Kalidoni untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Karena nanti pada akhirnya Bapak Ibu akan melakukan pengibasan di sekolahan masing-masing. Jadi orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang terpilih dari sekolahnya untuk melakukan atau untuk membentuk tim di sekolahnya masing-masing. Begitu ya Pak Medi ya. Jadi besar harapan kami semoga Bapak Ibu semua mengikuti, kemudian bertanya langsung dengan narasumber apabila ada sesuatu yang belum jelas atau belum dipahami, karena semua di sini adalah bukan menggurui tetapi sama-sama belajar. Karena pada bulan Oktober kita akan jadi tuan rumah perlombaan bahasa daerah seluruh Sumatera Selatan. Jadi nanti yang terbentuk timnya dari Kecamatan Kalidoni nanti akan diambil. Kemudian dari kecamatan lain kita bersama-sama dengan kecamatan lain untuk mengimplementasikan, untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pahami penyampaian dari Pak Medi, saya harapkan tetap standby di sini, tetap sama-sama mengikuti agar apa yang disampaikan selama 3 hari di waktu
Mohon maaf, inilah keadaan SD Negeri 178. Kegiatannya berada di sini, sama-sama harap mudah-mudahan di kemudian hari KKG Kecamatan Kalidoni berkembang akan menjadi lebih baik lagi bersama guru-guru hebat di Kecamatan Kalidoni. Pada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Menteri atas kata sambutan yang diberikan. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua KKG Kecamatan Kalidoni, Ibu Lea Anggota SPDSD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 178 Palembang, Ibu Fatma MPD, dan rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan hadir di SD Negeri 178 Palembang. Sebelumnya kami mohon maaf karena keterlambatan waktu, karena ada beberapa hal. Yang pertama, karena tadi ruangan ini dipakai dulu untuk kegiatan O2SM. Karena di Kalidoni ini kendala utama kita yaitu tempat. Karena tempat ini banyak sekolah itu yang tidak bisa lagi dibuka seperti ini. Jadi itu kendala utama kita di Kalidoni. Nah, untuk kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini itu merupakan bentuk dari pengibasan dari perwakilan KKG kita. Itu setiap bulan itu ada selalu perwakilan dari KKG yang mengikuti pelatihan seperti yang dilakukan oleh Pak Zeramiti dari SD Negeri 185 Palembang. Beliau diutus oleh KKG untuk mengikuti pelatihan bahasa daerah yang nanti untuk ekstrakurikuler. Makanya kemarin KKG itu diwajibkan untuk mengutus 1 orang guru. Nah itulah kemarin kami mengutus Pak Zeramidi. Nah untuk nantinya guru-guru yang hadir di hari ini
itu diharapkan untuk bisa mengimbaskan apa yang kalian dapatkan hari ini ke kombel-kombel sekolahnya masing-masing. Itu nanti akan kita buat grup yang untuk hadir hari ini. Jadi grup, nanti kami pengen bukti bahwasanya kalian sudah mengimbaskan apa yang kalian dapatkan hari ini di kombel sekolah masing-masing. Karena apa? Di bulan 10 itu nanti akan ada festival. Festival di apa macam? Ada seperti cerpen, ada seperti pantomim dan lain sebagainya. Berhubung Palembang ini nanti akan menjadi tuan rumah. Dan sebelum tanggal 10 sudah mempunyai kandidat-kandidat yang akan dilombakan seperti itu. Nanti sekitar bulan 8 atau 9 itu kita akan adakan seleksi sekecamatan Kaledoni. Jadi yang terbaik itu pasti kita cari yang terbaik. Tidak tunjuk menunjuk, tidak mesti sekolah ini bagus, sekolah ini misalnya muridnya banyak, tidak. Yang mana siswa yang memang dia berpotensi, yang itulah yang akan kita kirim. Makanya hari ini mengapa Bu tidak daring atau luring? Karena di hari ini kalian akan apa yang kalian dapatkan. Karena bahasa daerah kita ini latar belakangnya mengapa sih bahasa daerah perlu dijalankan kembali? Karena bahasa daerah Palembang ini hampir tergerus oleh keadaan. Hanya anak-anak kita sekarang ini sudah tidak mengerti lagi bahasa Palembang itu, yang bahasa asli Palembang itu yang bagaimana sih? Kita saja, kami generasi muda ini saja sudah kurang paham bahasa Palembang yang asli. Yang sekarang kita pakai itu sudah campuran, sudah bahasa Indonesia, Palembang sedikit, apalagi saya, yang lain sedikit, ya kan? Jadi sudah campur aduk. Makanya oleh pemerintahan ini dijalankan lagi ekstrakurikulernya harus ada bahasa daerah. Dan yang juga yang diikuti oleh Pak Medi itu kemarin itu bukan dari Palembang, itu dari kementerian langsung. Makanya ini harus kita lakukan untuk yang kegiatan hari ini, itu harus dilakukan karena semua kecamatan itu sudah mengadakan. Harus disebarkan, harus ada bukti. Nanti kita malu, masa tuan rumah tidak ada kandidat, tidak ada calon yang akan kita itu kirim seperti itu. Jadi tolong kerjasamanya untuk bisa menjalani kegiatan hari ini sampai selesai. Artinya kalau kamu tidak selesai atau pulang duluan, nanti untuk pengimbasan bagaimana kalau tidak selesai, ya kan? Itu seluruh untuk negeri baik swasta juga. Silakan, tidak misalnya harus negeri, tidak. Siapa yang terbaik itu yang kita kirim. Seperti itu. Tidak main untuk sekali lagi saya harapkan kerjasamanya untuk yang kegiatan hari ini. Ya, nah terus kami mohon sekali lagi kerjasamanya untuk kemajuan KKG Kaledoni. Kita bersyukur kita sudah sampai di titik ini, kita sudah bisa melakukan kegiatan daring seperti Zoom, itu alhamdulillah. Walaupun masih karena banyak kekurangan sana sini yang namanya juga belajar, ya kan? Nanti sekitar seminggu atau 2 minggu lagi itu akan ada lagi pengimbasan pemanfaatan guru penggerak. Itu akan dilaksanakan secara daring. Yang mana mereka sudah mengikuti pelatihan di tanggal 22 pas kita masuk dulu. Ada 3 hari, 22, 23, 24, itu ada sebanyak 7 orang. 7 orang itu akan berkontribusi untuk mengadakan kegiatan daring pembebasan pemanfaatan guru penggerak. Itu yang mengikuti itu khusus yang belum guru penggerak. Nanti akan disiapkan, itu mereka sudah menyiapkan, tinggal menunggu waktu yang tepat seperti itu. Jadi mengapa Bu yang itu saja yang kami kirim? Tidak. Yang kami kirim itu setiap sekolah itu sudah ada semua perwakilan. Katakan mereka aktif di KKG. Kalau aktif di KKG pasti kami kirim seluruh dari SD 167 Palembang sampai 194 Palembang. Itu kami lihat di bendahara. Siapa yang berkontribusi itulah yang kami kirim. Mohon maaf. Seperti itu untuk kelancaran. Karena segala sesuatu itu perlu biaya. Tidak tahu bisa kita hanya ngomong doang. Seperti hari Senin itu ada lagi perwakilan dari KKG.
ketua KKG yang memilih siapa yang akan diputus. Seperti itu. Kalau kamu haus dengan pengetahuan, aktiflah di KKG. Tidak mungkin tidak saya pilih untuk kalian maju. Seperti itu. Tidak mesti saya pas sekolah saya kecil tidak. Justru kita berasal dari sekolah kecil itu dengan kecil hati. Oke? Ya itulah yang mau saya sampaikan. Berhubung Ibu Norma yang belum sampai, jadi kita lanjut saja acara. Nanti pas dia sampai kita baru buka. Karena Ibu lagi ada kegiatan observasi kepala sekolah di SD Negeri 176 Palembang. Ya, mohon maaf, mohon kerjasamanya untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Ikuti. Terus kami tunggu pengitasannya ke kompol-kompol di sekolah. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Kalidoni Palembang atas kata sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yakni acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi mengenai revitalisasi bahasa daerah bagi guru sekolah dasar Kecamatan Kalidoni yang pada kali ini akan dibawakan oleh narasumber hebat kita, Bapak Zeramedi SPD. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk pada hari ini. Yang terhormat Ibu Pak Mama SPD dan juga Ibu Dea selaku Ketua KKG Kecamatan Kalidoni yang saya hormati, dan yang saya juga hormati Bapak Guru hebat yang sudah hadir di acara kita pada hari ini. Di sini Bapak Ibu ya, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di acara yaitu penyebasan revitalisasi bahasa daerah bagi guru sekolah dasar. Di sini saya selaku narasumber untuk penyebasan pada hari ini sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengetahuan tentang materi hari ini, revitalisasi bahasa daerah bagi guru sekolah dasar Kecamatan Kalidoni. Dengan itu Bapak Ibu, saya merasa hormat sekali karena diberikan kesempatan pada hari ini. Nah, untuk sebelum kita memulai acara pada hari ini Bapak Ibu, terlebih dahulu biar kita tidak terlebih dahulu kita melakukan ice breaking dulu ya. Nah sekarang Bapak Ibu cari pasangannya. Kalau tidak ada pasangannya, boleh sendirian. Kita membuat lingkaran, boleh terserah. Nah sekarang posisi ya, kata yang saya ucapkan dan nanti ada harimau. Kalau harimau berarti Bapak Ibu tangkap tangan temannya. Yang Bapak Ibu boleh diangkat. Paham? Nah, kalau saya menyebut kata lain, ingat katanya itu sama, hampir sama. Ada kata harimau, ada kata rimau, ada kata ibu rimau. Nah, kalau kata harimau, tangkap tangannya. Ya, kalau kata rimau itu nggak usah. Kalau kata ibu simau itu nggak usah ditangkap. Paham? Nah ini saya bacakan, saya ucapkan kata-katanya ya. Seperti cerita. Pada suatu hari, Ibu Rimau jalan-jalan ke kota Pagar Alam. Dia melihat tubuh rimau.
Setelah berjalan beberapa saat kemudian, Ibu Limau bertemu dengan harimau. Setelah itu lanjut lagi. Setelah itu Ibu Limau merasa ketakutan setelah melihat harimau. Akhirnya Ibu Limau ketakutan melihat Ibu Simau. Ibu Simau akhirnya ketakutan juga melihat harimau. Nah, tepuk tangan untuk saya. Mulai pelatihan itu ada dari tanggal 14 sampai tanggal 16, ya. Nah, mulai latihan itu waktu kami pelatihan waktu itu mulai jam 7 sampai sore. Ya, cuman istilahnya itu cuma setengah jam. Lanjut lagi. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya perlu kita ketahui kalau materinya sebenarnya kalau kita bahas secara keseluruhan mungkin banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kami waktu itu saja ada 3 hari. Nah, bagaimana caranya biar kita menghemat? Tidak mungkin ya gara-gara kita latihan ini ya, ikuti latihan ini sampai kita baliknya pulang malam, tidak mungkin. Nanti untuk materinya ini saya akan singkat-singkat saja Bapak Ibu ya. Nah, untuk biar jelasnya nanti filenya untuk saya kirim ke di grup. Nah, makanya Bapak Ibu itu jangan heran tadi sudah dimasukkan di grup ya. Masukkan grup jadi bisa dibaca materinya. Nah, waktu itu ya saya itu 3 hari ya. Nah, pelatihan itu dari kementerian saya ya. Nama saya Bapak Jaramedi, kelahiran Lahat, umurnya mungkin sudah tua ya. Nah, saya tempat mengajar di SD 185 Palembang. Jadi Bapak Ibu kalau mau ketemu atau mau ini silakan datang ke SD 185 Palembang. Dekat sini langsung ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, di tahun 2023 ya, ini sebenarnya sudah ada aturan Bapak Ibu ya, sudah ada aturan bahwa di daerah kita ya sebenarnya sudah hampir seluruh Indonesia Bapak Ibu ya, bahwa bahasa daerah itu harus digerakkan di daerah kita ya. Nah, untuk bahasa daerah itu Bapak Ibu ya, kita memakai mata pelajaran mulok ya. Nah, untuk materinya nanti seperti SD saya mungkin agak beda Bapak Ibu ya, karena kita belum tahu ya. Nah, di SD saja itu muloknya itu kami kombinasikan dengan bahasa daerah, tapi karena tidak ada buku-buku tentang mulok itu, jadi kami kombinasikan dengan materi seni budaya. Jadi itulah. Nah, sekarang ini sudah ada aturannya bahwa bahasa daerah itu harus digerakkan dari sekarang ini. Nah, kalau memang belum kesempatan di sekarang ini kan sudah semester kedua Bapak Ibu ya. Nah, sekarang nanti di semester 1 tahun ajaran baru kita diharuskan memulai pelajaran mulok tentang materi yang nanti saya ajarkan nanti Bapak Ibu ya. Kali Bapak Ibu ya, bersama-sama belajar. Di sini saya bukan yang bermaksud menggurui Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya. Kita di sini sambil sama-sama belajar. Mungkin saya nanti akan belajar dengan Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu juga
sama-sama belajar intinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada cerpen, ya, ada cerpen. Nah, mungkin sudah tahu Bapak Ibu cerpen itu apa? Cerita pendek, ya. Tapi cerita pendeknya itu beda dengan kalau di bahasa Indonesia, dia tulisannya bahasa Indonesia semua, Bapak Ibu ya. Tapi kita kan di daerah kita ini kan ada namanya bahasa daerah. Jadi untuk membuat cerpennya nanti kita memakai bahasa kita sendiri, ya Bapak Ibu. Nah, cerpen itu merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah atau cerita yang tidak lebih dari 1000 kata. Nah, 1000 kata, ya, umumnya cerita pada cerpen bisa diberikan kesan dominan konsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Ya. Nah, untuk cerpennya tadi, ya, seandainya kita disuruh buat karya tersebut, kita boleh diperbolehkan membuat cerpen berasal dari daerah kita sendiri. Contohnya apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu ketahui. Cerita Pulau Kemarau. Nah, cerita Pulau Kemarau itu termasuk apa? Legenda. Legenda itu cerita yang apa? Cerita cuman cerita saja. Legenda itu ya belum tentu bisa dipastikan itu benar atau tidak, ya. Nah, untuk cerpen ya orientasinya ya biasanya menjelaskan tentang tokoh atau latar cerita seperti waktu, suasana, tempat. Nah, untuk membuat cerita cerpen tersebut ya kita bisa membuat terlebih dahulu membuat nama tokohnya dulu. Siapa tokoh yang terlibat? Kita buat Bapak Ibu ya. Sudah itu waktu. Nah, waktunya itu apa? Waktunya kapan? Nah, sudah itu suasana tempat. Ya, kita sudah tahu Bapak Ibu ya. Nah, sudah itu nomor 2, komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Ya, berikan pemaparan awal suatu masalah. Berarti setiap ceritanya tersebut ada masalah. Masalah tersebut harus diselesaikan. Berarti ada nama tokoh, tempat, ada masalah. Masalah tersebut harus diselesaikan. Bapak Ibu. Nah, sudah itu resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terjadi konflik. Nah, ada masalah tadi, ada konflik. Koda itu merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat. Nah, pesannya apa? Apa tentang nasihat atau tentang apa namanya? Tentang pesan kebaikan. Itu seperti itu, amanat yang akan disampaikan. Nah, ini ada langkah-langkah menulis cerpen. Ya, ada mengetahui hakikat penulisan, pra penulisan, pasca penulisan. Kita sudah paham Bapak Ibu ya. Karena pelajaran cerpen ini dari kelas berapa Bapak Ibu? Kalau kelas 4 saya mengajar kelas 4 ada tentang ini. Mungkin SMP, SMA mungkin ada tentang yang ini. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi. Ini ada tokoh tadi, ada tokoh, keinginan, rintangan, dan akhir. Seperti saya ceritakan tadi ya. Nah, buatlah sebuah premis cerita dalam suatu kalimat pendek yang berisi tokoh, keinginan tokoh, dan hambatannya. Nah, contohnya ya, aku ingin menggunakan sepatu yang bagus ke sekolah, tetapi hujan selalu turun saat menggunakan sepatu itu. Ya, ini contohnya premisnya Bapak Ibu ya. Contoh premis yang pertama itu ada tokoh. Tokohnya siapa di sini?
Alam dan liga. Yang kedua, keinginan. Nah, keinginan apa? Alam ingin menikah dengan liga. Tiga, rintangannya apa? Rintangan di cerita tersebut tentang apa? Nah, keluarga mereka saling membenci. Nah, akhir dari cerita mereka akhirnya bunuh diri. Ya, sebenarnya kalau kita buat seperti ini, ceritanya sih kita buat seperti ini bisa dikembangkan lagi, bisa diperbanyak lagi, ya, dari 10.000 kata tadi Bapak Ibu ya, bisa kita kembangkan, tapi menggunakan usahakan di saat lomba nanti kita memakai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Palembang, ya. Nah, penulisan ada penulisan, karakterisasi, detil, dialog, kalimat, ya. Nah, sudah itu pasca penulisan baca kembali. Nah, pasca penulisan itu pertama itu baca kembali, 2 cantik, 3 berikan kepada pembaca pertama, 4 sambung lagi, kirim, simpan, dan 6 membuat lagi, ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya Ibu mau tidak kita hari ini selesaikan, tapi berterus saja Bapak Ibu ya, sembari mendengarkan saya ada nanti buat kelompok Bapak Ibu ya. Misalkan di sini saya suruh kelompok membuat cerpen Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kelompok membuat pidato, ya. Di sini ada juga membuat visi. Yang di sini ada juga membuat stand up. Nah, stand up-nya itu oleh Bapak Ibu ya, contoh di YouTube banyak atau di Google boleh. Tapi dibuatnya bahasa kita sendiri Bapak Ibu, ya. Nah, biar menghemat waktu, yang grup ini silakan bekerja sama buat cerpennya, nanti saya akan suruh ke depan, ya. Nah, ini tentang dongeng ya, tentang dongeng. Nah, untuk yang grup ini boleh dongeng boleh. Bu, goncang. dapat itu. Goncang. Yang usah sampai sebanyak, sampai besar. Yang penting itu kita menggunakan bahasa kita sendiri. Ya boleh kan Ibu kutip dari Google, tapi memakai bahasa kita dirobak, ya. Nah, ini ada dongeng, ya. Dongeng diartikan sebagai cerita yang tidak benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu, ya. Sama seperti yang itu tadi, ya. Sama cerita apa? Pulau Kemarau tadi, Bapak Ibu, ya. Ya. Nah, untuk mitos, ya, mitos itu sebenarnya bahasanya itu ya, kalau bangsa kita itu yang apa namanya? Ya, yang tidak yakin kebenarannya. Ya, contohnya misalkan, di Sano itu, daerah Sano itu ada banyak hantunya, tapi belum tentu kejadian sebenarnya. Itu yang namanya mitos. Nah, jangan apa, Bu? Nah, jangan tegak depan pintu. Ya, dalam. Nah, itu sebenarnya mitos. Nah, kalau legenda tadi sudah kan? Ya. Nah, untuk membacanya, Bapak Ibu ya, misalkan membaca tabel, ya kan ada tabel. Nah, tabel tadi sesuaikan dengan karakter pemeran tersebut. Misalkan ya Bapak Ibu ya, tentang apa? Ya, tentang misalkan cerita yang saya ini ya, cerita tentang burung, pipit, dan
Ibu ya. Nah, dibacakan sesuai karakter mereka. Coba misalkan karakternya pohon, bagus tidak seperti ini? Saya minta tolong. Cocok tidak? Harusnya bagaimana? Suaranya tadi harus dirubah, ya. Kan ceritanya seperti ini. Ada pohon, ada cerita pohon bersama burung pipit. Datanglah burung pipit menghampiri pohon yang sangat besar tersebut. Pohon tersebut kita peragakan kalau seandainya nyuruh anak, ya. Pohonnya dulu, karakter pohon itu bagaimana? Apa tangannya direntangkan, ya Bapak Ibu ya. Nah akhirnya kita ceritakan, suaranya itu dirubah sedikit. Hai burung pipit, kau mau kemana? Tanpa burung pipit, saya mau mencari makanan, pohon yang baik. Kamu mau mencari makanan apa? Saya mau mencari makanan yang sangat lezat sekali. Ya, di sini di pohon saya ada buah-buahan yang sangat lezat sekali. Adanya suatu kemunduran. Nah, penyebabnya bisa saja mungkin ada pendatang atau juga penyebabnya tadi dari anak tadi dari bahasa cari di Google atau di YouTube. Jadi bahasa daerah kita ini sudah di titik bawah ini, ya, sudah diwaspadai. Makanya kita diharapkan ya untuk melestarikan bahasa kita daerah Palembang ini, Bapak Ibu ya. Ini nggak usah dibaca Bapak Ibu ya. Dibaca? Lanjut Bapak Ibu ya. Kalau udah lanjut, malam paling ya. Masalah banyak bahasa. Nah, tips cara mendongeng yang baik, banyak membaca dongeng. Makanya saya ngomong tadi, boleh kita cari referensi di mana saja, atau di buku, atau di internet, silakan Bapak Ibu. Tapi untuk ceritanya tersebut kita kombinasikan memakai bahasa kita sendiri, bahasa daerah kita ya. Lanjut. Untuk ini sudah selesai bahasan ini, lanjut lagi kita bahasan selanjutnya Bapak Ibu ya. Dan menikmati apa yang kita ceritakan ya. Keempat, menghibur para pendengar. Nah, kita itu menghibur tujuannya tadi ya. Kelima, meyakinkan para pendengar. Nah, meyakinkan tadi, apa yang kita yakinkan dalam pidato tersebut? Misalkan mengajak dari kebersihan tadi, atau mengajak apa tentang guru lah, kita misalkan seperti itu ya. Struktur teks pidato yang pertama yang ada 3, ingat ya, ada pembukaan, kedua bagian isi, ketiga bagian penutup. Ini harus ada Bapak Ibu ya. Nanti kita salah, bagian isi saja kita buat. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya tentang pidato itu ya. Nah, kalau tidak bisa, cari informasi yang relevan ya. Iya, sudah itu menyapa audiens ya. Kita sapa dulu. Itu yang kita lakukan. Ketiga, lakukan kontak mata dengan audiens tadi. Kontak mata itu maksudnya Bapak Ibu ya, kita lihat semua. Ya. Nah, kalau kita melakukan kontak mata dengan mereka, pertama mengurangi rasa gugup. Ya. Coba kalau kita tidak kontak mata dengan mereka,
oh itu saya malu dengan itu atau malu dengan ibu itu, karena kita tidak melakukan kontak mata. Nah, seharusnya kita lakukan ya Bapak Ibu, kita lakukan kontak mata yang benar ya, biar mengurangi rasa grogi pada diri kita. Keempat, memahami dengan baik materi yang akan disampaikan. Memahami ya materi yang disampaikan tentang apa, tentang kebersihan tadi, atau tentang guru, atau tentang apa, tentang kenaikan kelas, itu bisa sih kita sampaikan Bapak Ibu ya. Kelima, berpidato dengan suara lantang. Nah, kalau berpidato itu harus suaranya lantang. Jangan ibaratnya suaranya itu, ini kan ada mic misalkan ya, sampai orang itu tidak mendengar ya, itu tidak boleh kita lakukan. Yang seharusnya kita lakukan itu usahakan si pendengar tadi mendengar apa yang kita bicarakan di depan ya Bapak Ibu ya. Dan jangan terpaku untuk selalu berada di belakang podium. Nah maksudnya ya, kita sebagai pidato ya, membawa pidato itu jangan terpaku berdiri di situ lah. Tidak nyala sedikit-sedikitnya tangan kita digerakkan, jangan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita tidak melihat audiens tadi. Sudah itu suaranya tidak terlalu kedengaran. Itu salah ya. Yang harus kita lakukan tadi, jangan terpaku selalu berada di belakang podium. Jangan, maksudnya kita harus, intinya jangan menonton di situ lah. Setidaknya lah kita tangan digerakkan ya, atau juga muka kita ini ya berikan senyuman seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu materi dari pidato Bapak Ibu ya. Kita harus melakukan itu. Nanti kita latih anak-anaknya di sekolah ya. Ini harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Ini sudah dibuat grup ya. Kita latih bersama-sama di sekolah. Nah nanti ya Bapak Ibu harus melakukan pengimbasan juga Bapak Ibu ya. Pengimbasan di sekolah. Nanti ada kirim materinya sudah nanti saya kasih Bapak Ibu ya. Cuma menyampaikan ini. Nah masalahnya kalau kita tidak menyampaikan, mereka tidak tahu Bapak Ibu ya. Kita sampaikan dengan guru-guru di sekolah bahwa di tahun ajaran baru nanti kita ada pelajaran pulau menggunakan materi seperti ini ya. Nah untuk kalau Bapak Ibu sudah pengimbasan, ada bukti Bapak Ibu. Contohnya saya ya. Kalau puisi, benar tidak? Puisinya tadi menceritakan tentang sedih, tapi kita bawakan itu senyum-senyum. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Dia harus disesuaikan dengan isi cerita puisi tersebut. Jangan nanti kita suruh siswanya lomba, kitanya tentang ibu, tentang sedih, tapi kita anak tersebut kita suruh itu dia maju ke depan ketawa-ketawa dia, itu tidak benar Bapak Ibu. Kalau posisinya puisinya tadi sedih, berperilakulah sebagai sedih, boleh nangis jika perlu. Sudah itu gerak-gerakan apa bergerak ya, mendeklarasikan misalnya bergerak ya, atau juga memakai atribut yang lain boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, puisi adalah puisi yang puisi baru adalah sebuah puisi yang memiliki bentuk baru. Katakan baru karena puisi ini bersifat modern. Nah, maksudnya ya puisi tersebut ya, puisi yang seperti kita sekarang ini ya. Contohnya apa kalau puisi yang sudah modern? Tentang apa Bapak Ibu? Kita cari dulu di Google dari puisi yang baru yang sekarang.
Ciri-ciri puisi adalah sebagai berikut. Puisi ditulis dalam bentuk bait, terdiri dari baris berbaris. Bentuk puisi bukan seperti paragraf, ya. Tak atau diksi yang digunakan dalam puisi umumnya bersifat hiasan. Selain itu, diksi yang digunakan bersifat tidak dan padat. Tak atau diksi yang dipakai akan mempertimbangkan sajak dan rima. Teki tekok, ulo mati baca. Nah ini apa ini? Apa? Pantun teki, ya. Nah ceritanya apa Mas Pak Bibi? Duduk sini. Nah, yang bersisik bukan yang ulo. Aku yang bersisik bukan yang ulo itu. Ya, bermahkota bukannya rajo. Apa? Mas tadi ya, teka-teki teko, ulo aja. Ya, gitu. Lanjut lagi tuh. Nah, cakripan pantun 4 baris. Ada siapa yang mau bacakan? Ayo. Baik, saya akan baca. Ado siko si anak dagang. Jawab cakep Bu. Kalau begawe sambil berlenggang. Hendak berdiri tangan dipegang, akan di mulut mising di pinggang. Lagi bawahnya. Makan di mulut makannya ketan, mising di pinggang belamburan. Kalau kulo dak salah ingatan, itu ya dio batu isyarat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ibu kasih sayang, kasih goncangkan jasad samaru. Sembur ke ragu, budanya. Iya, sudah. Ada sembur ke budanya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Sudah ada bahasa Indonesia ya. Ibu kasih sayang ya. Kasih goncang. Goncangkan berarti ini ya. Goncangkan jasad samo ru. Bukan nama gadis bujang Indonesia. Ya Bapak Ibu ya. Paham kan maksudnya? Boleh. Nah, Bapak Ibu ya, ini ada kata yang berdiri atau video dapat ini ya, ada itu ya. Nanti ada saya kirimkan file Bapak Ibu ya, bisa dibaca. Yang ini banyak judulnya, ya. Saklakar, hijau lapan, ado gawe. Nah, kalau Palembangnya itu ya Bapak Ibu. Nah kemana? Ado gawe. Wong kita galo. Busuk sikut. Nah, busuk sikut itu ini maksudnya adanya suatu kemunduran. Nah, penyebabnya bisa saja mungkin ada pendatang atau juga penyebabnya tadi dari anak-anak tadi dari bahasa cari di Google atau di YouTube. Jadi bahasa daerah kita ini sudah di titik bawah sini, ya, sudah diwaspadai. Makanya kita diharapkan ya untuk melestarikan bahasa kita daerah Palembang ini Bapak Ibu ya. Ini nggak usah dibaca Bapak Ibu ya. Dibaca. Jadi Bapak Ibu ya, kalau udah lanjut malam Pak ya, masalah banyak
bahasa. Nah, tips cara mendongeng yang baik, banyak membaca dongeng. Makanya saya ngomong tadi, boleh kita cari referensi di mana saja, atau di buku atau di internet, silakan Bapak Ibu. Tapi untuk ceritanya tersebut kita kombinasikan memakai bahasa kita sendiri, bahasa daerah kita ya. Lanjut. Untuk ini sudah selesai bahasan ini, lanjut lagi kita bahasan selanjutnya Bapak Ibu ya. Dan menikmati apa yang kita ceritakan ya. Keempat, menghibur para pendengar. Nah, tidak menghibur tujuannya tadi ya. Kelima, meyakinkan para pendengar. Nah, meyakinkan tadi, apa yang kita yakinkan dalam pidato tersebut? Misalkan mengajak dari kebersihan tadi, atau mengajak apa tentang guru lah, misalkan seperti itu ya. Nah, struktur teks pidato yang pertama yang ada 3, ingat ya, ada pembukaan, kedua bagian isi, ketiga bagian penutup. Ini harus ada Bapak Ibu ya. Nanti kita salah, bagian isi saja kita buat. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya tentang pidato itu ya. Nah, kalau tidak bisa, cari informasi yang relevan ya. Ya, sudah itu menyapa audiens ya. Kita sapa dulu. Itu yang kita lakukan. Ketiga, lakukan kontak mata dengan audiens tadi. Kontak mata itu maksudnya Bapak Ibu ya, kita lihat semua. Ya. Nah, kalau kita melakukan kontak mata dengan mereka, pertama mengurangi rasa gugup. Ya. Coba kalau kita tidak kontak mata dengan mereka, takutnya itu siapa malu dengan itu, atau malu dengan ibu itu, karena kita tidak melakukan kontak mata. Nah, saatnya kita lakukan ya Bapak Ibu, kita lakukan kontak mata yang benar ya, biar mengurangi rasa grogi pada diri kita. Keempat, memahami dengan baik materi yang akan disampaikan. Memahami ya materi yang disampaikan tentang apa, tentang kebersihan tadi, atau tentang guru, atau tentang apa, tentang kenaikan kelas, itu bisa sih kita sampaikan Ibu ya. Kelima, berpidato dengan suara lantang. Nah, kalau berpidato itu harus suaranya lantang. Jangan ibaratnya suaranya itu, ini kan ada mic misalkan ya, sampai orang itu tidak mendengar ya, itu tidak boleh kita lakukan. Yang seharusnya kita lakukan itu, usahakan si pendengar tadi mendengar apa yang kita bicarakan di depan ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan terpaku untuk selalu berada di belakang podium. Nah, maksudnya ya, kita sebagai pidato ya, membawa pidato itu jangan terpaku berdiri di situ lah. Tidaknya lah, sedikit-dikitnya tangan kita digerakkan, jangan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita tidak melihat audiens tadi. Sudah itu suaranya tidak terlalu kedengaran. Itu salah ya. Yang harus kita lakukan tadi, jangan terpaku selalu berada di belakang podium. Jangan, maksudnya kita harus, intinya jangan menonton di situlah. Setidaknya lah kita tangan digerakkan ya, atau juga muka kita ini ya berikan senyuman seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nah, itu materi dari pidato Bapak Ibu ya. Kita harus melakukan itu. Nanti kita latih anak-anaknya di sekolah ya.
Ini harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Ini sudah dibuat grup ya. Kita latih bersama-sama di sekolah. Nah nanti ya Bapak Ibu harus melakukan pengimbasan juga Bapak Ibu ya. Pengimbasan di sekolah. Nanti ada kirim materinya sudah nanti saya kasih Bapak Ibu ya. Cuma menyampaikan ini. Nah masalahnya kalau kita tidak menyampaikan, mereka tidak tahu Bapak Ibu ya. Kita sampaikan dengan guru-guru di sekolah bahwa di tahun ajaran baru nanti kita ada pelajaran pulau menggunakan materi seperti ini ya. Nah untuk kalau Bapak Ibu sudah mengimbasan ada bukti contohnya saya ya. Kalau puisi benar tidak puisinya tadi menceritakan tentang sedih, tapi kita bawakan ke senyum, boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Dia harus disesuaikan dengan isi cerita puisi tersebut. Jangan nanti kita suruh siswanya lomba, kitanya tentang ibu, tentang sedih, tapi kita anak tersebut kita suruh itu dia maju ke depan, ketawa-ketawa ya. Itu tidak benar Bapak Ibu. Kalau posisinya puisinya tadi sedih, berperilakulah sebagai sedih. Boleh nangis jika perlu. Sudah itu gerak-gerakannya apa bergerak? Ya, mendeklarasikan ya, bergerak. Ya. Atau juga memakai atribut yang lain boleh. Ya Bapak Ibu ya. Nah, puisi adalah puisi yang puisi baru adalah sebuah puisi yang memiliki bentuk baru. Katakan baru nama puisi ini bersifat modern. Nah, maksudnya ya puisi tersebut ya puisi yang seperti kita sekarang ini ya. Contohnya apa kalau puisi yang sudah modern? Tentang apa Bapak Ibu? Cari dulu di Google dari puisi yang baru zaman sekarang. Nah, ciri-ciri puisi adalah sebagai berikut. Puisi ditulis dalam bentuk bait, terdiri dari baris per baris. Bentuk puisi bukan seperti paragraf ya. Kata atau diksi yang digunakan dalam puisi umumnya bersifat biasa. Selain itu, diksi yang digunakan bersifat indah dan padat. Kata atau diksi yang dipakai akan mempertimbangkan sajak dan rima. Teki tekok, ulo mati pacak. Nah ini apa ini? Apa? Pantun teka-teki ya. Nah ceritanya apa Mas Irfan ini? Duduk sini. Nah yang bersisik bukan yang ulo. Aku yang bersisik bukan di ulo itu. Ya, bermahkota bukannya rajo. Apa? Nasadi ya. Teka-teki tekok, ulo acak. Ya, gitu. Aja lagi Bu. Nah, cakripan pantun 4 baris. Ada siapa yang mau bacakan? Ayo. Saya akan baca Ado Siko si anak dagang. Jawab cakep Bu. Kalau begawe sambil berenggang. Hendak berdiri tangan dipegang, tekan di mulut, mising di pinggang. Lagi bawahnya. Makan di mulut, makannya ketan. Mising di pinggang, belamburan. Kalau kulo dak salah ingatan, itu radio batu isyarat. Tepuk tangan Bapak Ibu.
Dah, tak sempat pegang. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Sudah ada bahasa Indonesia ya. Ibu kasih sayang ya. Kasih goncang. Goncangkan banget ini. Ya. Goncangkan jasad samo ru. Bukan nama gadis bujang ini lucu. Ya Bapak Ibu ya. Paham kan maksudnya? Boleh. Bapak Ibu ya, ini ada patah yang berdiri atau video saya dapat ini ya, ya. Nanti ada saya kirimkan file itu ya, bisa dibaca. Ya, ini banyak judulnya, ya. Sak kelakar, hijau mapan, ado gawe. Nah, kalau Palembangnya itu ya Bapak Ibu. Nak kemana? Ado gawe. Wong kita galo busuk singkut. Nah, busuk singkut ini maksudnya Yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Janurma Herwati MM selaku pengawas pembina Kecamatan Kalidoni, sekaligus membuka secara resmi acara revitalisasi bahasa daerah bagi guru sekolah dasar Kecamatan Kalidoni tahun 2024 dengan tema literasi dongeng, pantun puisi, stand up komedi, pidato dan juga cerpen. Kita lestarikan bahasa dan budaya Palembang. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung banget, udah makan dulu? Lauknya apa? Kalau ayam itu sudah bisa matok loh Bu. Jadi semangat, coba sambut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia, dapat 20 buat Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua KKG serta seluruh pengurus KKG Kecamatan Kalidoni, Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan Kecamatan Kalidoni, yang hebat-hebat dan yang cantik, yang bapaknya cakep cuma 2 ya? Benar nih? Oh, kan rasanya banyak. Oh, perwakilan saja. Baik. Tadi intinya kita ucapkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat namanya juga kita dapat bertemu di SD 178 ini dalam rangka kegiatan pengimbasan revitalisasi bahasa daerah bagi guru SD Kecamatan Kalidoni tahun 2024. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya mohon maaf, Ibu kan memulainya pukul 11, tapi saya ada di SD sebelah tuh, di SD 176 melaksanakan observasi kinerja bagi kepala sekolah. Jadi ada 6 kepala sekolah, minimal 30 menit, kemudian ada refleksi. Sehingga alhamdulillah setelah sholat zuhur saya bisa hadir dengan Bapak dan Ibu. Maafkan saya Bapak dan Ibu bukan tidak mau tepat waktu, karena memang kesibukan walaupun hari Sabtu ya, harusnya saya libur kan. Tapi saya tetap ingin melihat bagaimana sih sesungguhnya di Kecamatan Kalidoni dalam rangka melaksanakan kegiatan KKG. Apresiasi buat Pak Medi dan Ibu Lea. Siapa-siapa nih pengurusnya nih? Ini Mas, Ibu Indah. Cuma 4 nih? Bu Diana ya? Oh, Bu Diana. Gimana? Ibu Pipin. Kenapa nggak masuk nih? Sibuk bagi-bagi makanan? Ya nantilah yang itu, yang penting materinya dulu. Tunggal Bapak dan Ibu, guru itu bisa maju melalui komunitas. Jadi kalau Ibu belajar sendiri kan biasanya capek ya, capek mata, capek telinga untuk melihat. Kalau sudah 1 atau lebih daripada 1 orang, itu ada yang menegur kita kalau kita ngantuk, kalau kita nak tidur,
malas dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, untuk kegiatan ini wajib hukumnya, Bu. Karena model kompetensi guru, kemarin siapa yang ikut? Model kompetensi guru yang 2626. Ada nggak? Kemarin di Hotel Harper belum ada. Nah, nanti adakan satu ya. Boleh dari 245 itu ada Ibu Cici ya. Nah, ajak nanti Bapak dan Ibu. Dia ada di sana, Ibu ada di sini, kumpul di situ, nggak apa-apa. Jadi dia akan memberikan materi secara daring, tapi Ibu melaksanakannya pelajaran tatap muka. Mengapa saya katakan begitu? Itu penting ya Ibu. Ibu tahu posisi Ibu itu ada di mana. Guru itu ada 4 macam. Levelnya itu ada 4 tingkat. Jangan menganggap bahwa saya sudah golongannya 4B begitu atau 4A, saya sudah begini tidak. Tapi pangkat jabatan mengiringi daripada level daripada guru. Nah, untuk yang pertama memahami dulu. Sama dengan yang ini sekarang Bapak dan Ibu, pengimbasan revitalisasi ini. Revitalisasi itu apa sih artinya? Revitalisasi. Oke, itu adalah bahasanya itu sudah ditambah ya. Aslinya apa? Revita. Begitu. Aslinya artinya apa? Vitalisasi gitu ya. Terus re-nya mengulang kembali. Jadi asal katanya adalah vitalisasi. Sudah mendapat tambahan gitu ya. Vital itu artinya penting. Mengapa dia dikatakan penting? Bahasa daerah ini semakin hari akan semakin punah. Lagi bahasa Palembang, alhamdulillah ya. Bahasa Palembang itu untuk tahun ajaran 2024-2025 itu sudah bisa Bapak Ibu ambil sebagai mata pelajaran di Mulok. Bahasa Palembang. Ya, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wajib bahasa Palembang, Bu, tidak boleh bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu mata pelajaran wajib yang lain untuk Muloknya di tahun yang akan datang. Nah, ini barangkali cikal bakalnya Bapak dan Ibu. Teman-teman kita ini sudah berbaik hati. Berbaik hati apa? Menyampaikan kembali secara prinsipnya buat RTL kemarin ya Pak Medi ya. Nah, RTL itu harus dilakukan hari ini. Dan Ibu ini kan cuma satu sekolah, satu guru. Wajib pulang dari sini menyampaikan kembali kepada guru-guru yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Maka jangan ngantuk. Sampai jam berapa nih kuliah? Praktek gitu ya. Nah, saya pengen lihat dulu deh praktek sebentar, nggak apa-apa. Soalnya sudah sholat. Saya pengen lihat nih bagaimana antusias guru-guru kecamatan Kalidoni. Gitu. Jangan asal ngumpul lah. Udah kumpul-kumpul duit beli baju seragam gitu ya. Jangan ya Bu ya. Begitu. Jadi komunitas itu tujuan utamanya apa? Tujuan utama komunitas belajar itu apa? Yang berani tunjuk tangan deh. Rombongannya, keroyokan namanya. Mana? Bapak ya? Bapak sendiri. Yuk ngomong Pak. Saya pengen tahu. Satu lagi kasihkan sama Bapak. Sambil memperkenalkan nama Pak Andre ya. Andre Hehanusa. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Andre dari Paramount School ya. Paramount. Jadi yang apa pertanyaan? Bapak di mana? Saya sudah hadir di tengah-tengah sini dari tadi. Komunitas belajar tadi ya? Iya, apa manfaatnya? Oke, untuk manfaat komunitas belajar itu untuk saya pribadi itu untuk mengembangkan kreativitas guru ya. Sebelum mengembangkan kreativitas apa dulu? Belajar. Iya, belajar itu untuk apa? Untuk ya agar kita bisa menerapkannya untuk di sekolah, berbagi di sekolah, terus juga di sini komunitas belajar itu untuk jangan anggap bahwa sekolah kami sudah hebat begini, enggak kan terpecahkan. Ada masalah bawa ke bengkel, ini bengkel loh Bu, namanya ini komunitas belajar tuh bengkel kerja. Antara satu dengan yang lain itu pasti ada kesamaan. Aku itu ya anak aku sudah 10 itu di kelas itu kok udah bisa belajar matematikanya tentang ini tentang itu, mungkin ada saja baru dia berbagi praktik baik. Nggak bisa praktik baik itu langsung kita munculkan kalau tidak ada masalah. Nah, jadi nanti Pak Medi dikumpulin dulu nih masalahnya tentang kurikulum merdeka ini apa. Nah, itu dibuat dalam program. Nah, kalau ini kan cuma pengimbasan. Pengimbasan itu belum tahu nih masalahnya apa. Yang penting dapat beliau ini berikan. Untuk yang akan datang cari dulu masalahnya.
Yang nggak bisa belajar baca itu mana caranya supaya anak bisa belajar baca? Bagaimana sih tekniknya guru itu mengajarkan supaya anak itu dalam waktu 2 bulan bisa baca? Baru keluar praktik baiknya. Oh bu, pakai punya saya. Nah begitu. Bagaimana sih cara mengajarkan matematika triknya supaya tidak sulit anak itu jadi momoknya belajar matematika? Ini triknya. Keluarkan Bapak dan Ibu. Kalau berbagi ilmu tidak akan habis, pahalanya terus bertambah. Kalau berbagi duit itu baru habis, tapi Allah balasnya 7 kali lipat dengan sedekah. Gitu. Ya, baik. Saya menyambut baik Ibu Tea selaku pengurus ya, ketua KKG Kecamatan Pelaju. Teruslah, karena memang dari Pelaju Bu, semuanya tadi saya ngomong juga di SD berapa? 176. Bu, Ibu tuh ada di Kalidoni hari ini. Udah lengkap Bu, malu. Belajar tentang revitalisasi bahasa daerah di Kecamatan Kalidoni ini dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya tidak bisa ikut sampai akhir. Mungkin saya lihat aja mana tugasnya, begitu jam 2 saya sudah cabut ya. Ya karena mau ke Sankon ya. Terima kasih kepada Bunda atas kata sambutan yang sangat luar biasa, sangat memotivasi dan menginspirasi bagi kami semua. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada materi pada hari ini. Seperti tadi, terlebih dahulu kita biar refresh lagi, kita nyanyi sama-sama. Nyanyi apa Bapak Ibu? Rumah Ilang B ya? Tahu tidak? Ayo, semuanya berdiri ayo. Siap, sama-sama ya. Siap, 1, 2, 3. Coba hilang, hilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Coba hilang, hilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Oi mama dong, hati dak bimbang, gadis dusun bujang Palembang. Ya. Begesa itu maksudnya bercerita. Ya, begesa adalah kegiatan berkelakar atau cerita kosong masyarakat Palembang. Menurut Kamus Bahasa, kelakar artinya perkataan yang bersifat lucu untuk membuat orang tertawa gembira. Lawak olok, olok. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kelakar berartinya bercakap-cakap dengan sungguh-sungguh, hanya bergurau atau berolok-olok ya. Bagi masyarakat Palembang, berkelakar merupakan satu tradisi yang dapat dilakukan di mana saja untuk mengisi waktu luang. Itu ya. Jadi stand up tadi apa namanya Bapak Ibu? Begesa. Ayo kita begesa ya. Nah nanti Bapak Ibu saya bentuk kelompoknya, nanti maju. Ada yang saya rekam semuanya berpartisipasi Bapak Ibu ya. Ada yang bagian puisi, ada yang cerpen, ada yang pidato, ada yang stand up ya. Boleh maju sama-sama, boleh sendirian, boleh. Pokoknya ada setiap kelompok nih ada yang mewakili Bapak Ibu ya. Semuanya ada. Ya. Ya. Tabel. Pokoknya nanti diinfokan di grup kita lombanya tentang apa saja Bapak Ibu ya. Kita menunggu, Pak Medi juga mau menunggu di grup besarnya ya. Grup revitalisasi
tingkat kota ya. Ucapin ucapin. Paling mau dalam saya. Ini tak sih? Hah? Ah ya dah. Nah, ini masuk kita yang misalnya ada sertifikatnya. Lah sudah kali gue tunjuk ke gubernur kemarin, gue aku jadi penggerak terus. Dapat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya perwakilan dari Joko dengar ini judul ceritanya Wak Choi dan Wak Dul pergi ke India. Jadi punya cerita Wak Choi dan Wak Dul lalihannya belajar bahasa India. Nak ke India, nak ngari gajah kucing tahe. Pergilah dua ikut sobat sedulur ini. Terus begitu sampai di India, dua mamang kita ini berpisah jalan. Sebelumnya perjanjian, siapa ketemu duluan dengan kajol, pacak jadi pacarnya. Setelah 3 hari, Choi naiklah di Bombay itu bus yang padat penumpang. Bombay ya. Pas nak ambil duit di dompet, butuh Wak Choi ini nyampak. Sibuklah bercarian di lantai. Ada kejingok di bawah pakaian sari cewek dia. Wak Choi tanya, "Miss you, boleh angkat dulu tak rok air tu?" Cewek India bertanya, "Kenapa?" Uji Wak Choi dengan santai, "Nak ngambil foto." Cewek itu mekik, laju kena kan. Si Wak Choi itu dengan mobil dia. Nah, Wak Choi masuk rumah sakit. Pas di rumah sakit terjinguk Wak Dul. Sekarang pula Wak Dul bengor-bengor. Nah, Wak Dul, kenapa kau di sini lah bengok pula? Uji Wak Choi, cerita aku mak ini. Aku tersesat di desa terbenci, tahu jalan. Nah,
Sudah itu, kate hotel pulau. Jadi aku bingung nak tidur di mana. Aku sampai di rumah warga. Di rumah yang pertama, si Pak, boleh nginep dah ujian punya rumah. Oi, dah pacar. Anak gadis aku ada 2. Tidak pacar nak nginep di sini. Berjalanlah lagi ke rumah kedua. Si Pak, aku tersesat. Boleh nginep dah ujian punya rumah. Oi, dah pacar. Anak gadis aku lah 3. Tidak pacar nak nginep di sini. Laju berjalanlah aku tuh ke rumah ketiga. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Yes, keren. Ayo, karangan siapa ayo? Tapi ada yang muncul pertama sekali siapa? Itu ide siapa ya? Iya. Bagus idenya. Iya, cerita tadi sangat menarik sekali Bapak Ibu ya. Iya, itu sudah. Tanggal ini dari SD 168 Palembang melantunkan pidato kami. Namun sebelum itu kita yel-yel dulu ya. Mana di mana guru paling hebat? Guru paling hebat ada di kelas ini. Mana di mana guru paling hebat? Guru paling hebat, tepuknya paling semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk galau-galau tamu undangan yang kami hormati. Hari ini kulo senangnya dan semangatnya untuk ngomong tentang perubahan besar yang sekarang kita langsungkan. Nah, dalam kelompok belajar kita ini, kita bisa belajar banyak. Cak uji mek kita, mek Norma Herawati. Dengan adanya kelompok ini, kita bisa banyak belajar. Lagi pula, aman kamu punya gawe, pacak minta tolong kelompok ini nyari jalan metunya. Dalam pidato ini, aku pengen Ian kalau kita sama-sama semakan, seminum, belajar dan berembuk, nyudakan gawe kita. Kalau baik, ada gawe yang tak sudah di sekolah. Nah, itu pidato aku hari ini. Terima kasih untuk galau-galau tamu undangan bersama kita pacak. Masya Allah. Iya. Keren. Ayo selanjutnya kelompok ketiga. Ayo siapa yang mewakili? Ya, sebelum kita mulai kami sebenarnya ada yel-yel. Dan sebenarnya yel-yel tadi sama kayak kelompok 2, cuma beda kata aja ya. Dengerin ibu-ibu bapak-bapak ya. 1, 2, 3. Mana di mana guru paling belaga? Guru paling belaga lagi belaga di sini. Mana di mana guru banyak baca? Guru banyak baca, iyalah kami miliki. Kakaknya kali Doni, cinta dia. Baiklah, kelompok 3 kami bawakan sebuah puisi itu di jembatan Ampera. Kebetulan itu adalah menang lomba tingkat kota. Tapi baik sampai. Oi, Ampera. Gagah, berani, kebelah Sungai Musi, menyatu ke Wong Ulu dengan Wong Elir. Sampai mang ini hari, dak kate wong yang dak tahu dengan yang namanya jembatan Ampera itu. Oi Ampera, kalau malam lampunya hidup, jamnya juga beda
degup-degup. Banyu sungai berdesir-desir. Dilantak ke perahu puluh kelir. Oi Ampera, Tobo nih wong Palembang asli. Bangga nian sama jembatan niku. Di sebelah hulu ada sepur. Di sebelah hilir ada masjid agung yang tegak. Ampera, kalau lagi di Palembang ngelewati nyocak biasa. Kalau lagi ngerantau temet ingetnya temet tuh Banyumato. Mudah-mudahan Ampera tetap berdiri tegak menjadi lambang kota Palembang tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Guru paling hebat, guru paling hebat ada di kelompok 4. Mano di mano, guru paling oke, guru paling semok ada di kelompok Slotok. Guru kami namanya grup Slontok. Oh, iwak Slontok. Bukan gitu kan. Iwak apa bu iwak Slontok? Iwak apa bu? Nah, aduh di kami iwak Slontok bu. Iya, nah ada di kulkas. Baik, silakan perwakilan. Kalau tidak ketahui, batal gitu di depan ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Nadia Saputri dari SD Plus Gita Wijaya, perwakilan dari kelompok 4. Kelompok Slontok. Yang terakhir yaitu stand up. Cak Yola tahu gak lo keunikan Palembang ini nih? Kalau kebanyakan uang asak melek mato yang dicari apa? Nasi. Aman tak makan nasi tidak hidup. Kalau Palembang asak melek mato yang dicari apa? Tempe. Becuko nak siang, nak pagi, nak malam becuko. Makan 5 ngomongnya 2. Siapa lagi kalau ada Palembang? Ya, lain. Makan 5 ngaku 2. Ada lagi nih keunikan Palembang ini. Ada lagi keunikannya. Asak ditanya, nak ke mana? Ada gawe-nya. Asak cuma ke warung, nak ke mana? Ada gawe. Yang ketiga keunikannya, asak diajak ngobrol, cak nak wong blago. Nak ke mana? Ke sana. Wong Jawa ini takut denger wong Palembang jawab cak itu. Biasa baik. Kami yang Palembang, aku rela biasa baik ngomongnya. Tapi cak nak marah aku. Makanya kalau di Jawa ketemu wong Palembang, dari mana kau? Palembang. Oh, Palembang ya. Silahkan. Takut dia denger bahasa kita. Saking besarnya nih logat. Padahal kita ngomongin biasa baik. Pernah nih tegur sama kawan di Jawa. Kau tuh ngomongnya biasa baik. Sudah biasa. Nak cak mana lagi kan? Nama ini lagi kalau logatnya besar. Baik, itu dari kelompok 4. Terhadap lebihnya, terima kasih. Dapatnya 1 tapi bagi-bagi. Enggak sekali Bapak dan Ibu dalam waktu yang sesingkat mungkin sudah bisa berbahasa Palembang. Cuman jangan makan pempek limau ngomong kedua.
Iya, nggak ada orang Palembang. Nggak ada. Nanti kalau kita buat itu untuk lelucuan, anak-anak murid kita tuh menyatakan bahwa itu benar. Jadi jangan lagi satu tadi ya kalimatnya. Makan pempek 5, ngakunya 7. Nah, bagus. Jangan 5, ngakunya 3. Ngakunya 2, tapi ngakunya lebih banyak. Ya, izin ya Bu Bapak Ibu ya. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Warsa. Di sini saya perwakilan dari SDIT Arido Palembang. Untuk mata pelajaran kami nggak ada muluk Pak. Jadi apakah mungkin kayak cerpen, kayak puisi, stand up comedy, dan kayak pidato itu dimasukkan ke dalam eskul? Apakah bisa Pak? Kalau si dua itu sebenarnya kebijakan sekolah masing-masing. Kalau di kami negeri, kami kan ada muluk. Jadi muluk itu banyak kan untuk sekarang saja itu sudah diwajibkan itu untuk bahasa daerah. Kalau untuk selama ini tadi kan itu sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, sama halnya aku rasa dengan yang swasta. Itu bisa jadi kalau dengan syarat ada gurunya. Kalau ada guru, boleh, tidak jadi masalah sih. Ada guru, terus pihak yayasan juga menyetujui. Karena harus ada koordinasi antara kita dengan pihak yayasan. Karena yang namanya guru per gaji. Kalau menjadi TKS kan pasti ada gaji. Jadi kita koordinasi boleh saja, tidak jadi masalah. Sebenarnya karena yang Perkenalkan, nama saya Mardiana dari SD 182. Kak Medi, kan kata Kak Medi tadi bahasa daerah ini nanti masuk ke dalam muluk di tahun ajaran 2024-2025. Nah, kira-kira Kak Medi, apakah ada, kan kita nak ajar ke depan nih, apakah ada contoh kayak programnya atau modulnya, apa SPP-nya atau yang administrasinya seperti itu, biar kita ngajar itu bisa lebih tertata gitu, biar ada contohnya seperti itu, jadi tidak ngambang-ngambang gitu bahasanya ya, seperti itu. Makasih Kak Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sudah mencanangkan bahwa kita itu harus menggunakan bahasa Palembang kita ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk bahan ajar kita sebenarnya biasanya kalau di grup Bapak Ibu ya, kita kan biasa ada grup Bapak Ibu ya, grup guru kelas 4, kelas 5 biasanya ada. Nah, apalagi sudah memakai kurikulum merdeka. Nah, biasanya kalau contohnya Pak Medi ya, seandainya Pak Medi itu pengen ngambil bahan ajar. Nah, terkadang itu ada guru-guru yang tidak pelit itu terkadang dikirim ya. Nah, untuk supaya kita bisa ada bahan ajar di materi B5 itu biasanya ada Bu, ada di beberapa daerah dia menggunakan bahasa daerah. Nah, aku rasa seperti itu bisa Bapak Ibu ya, kita cari. Nah, seandainya kita belum dapat materi bahan ajarnya, pokoknya kita sudah menerapkan materi tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Iya. dari pelajaran pembahasan hari ini, saya banyak mengetahui tentang bahasa daerah terutama Palembang. Ini juga pengetahuan saya pribadi dan dibahas nanti untuk anak-anak dan guru-guru di tempat kami belajar. Saja Pak yang bisa saya simpulkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kita pertemuan ini yang didapatkan adalah mengenai pengimbasan revitalisasi masalah-masalah bahasa daerah, sehingga kita dapatkan hari ini yang tadinya
bahasa daerah yang biasa kita pakai sehari-hari. Dengan adanya komoditas ini, maka kita akan bertambah lagi dengan adanya bahasa daerah yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah yang kita harapkan, sehingga apa yang kita dapatkan hari ini akan lebih luas lagi untuk kita terapkan kepada anak-anak kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci dari SD 183 Palembang. Yang saya rasakan dan saya dapatkan hari ini sungguh luar biasa ya Pak ya. Karena yang baru tahu bahwa bahasa Palembang yang asli itu bukan yang kita pelajari, yang kita bicarakan sehari-hari. Ternyata memang ada bahasanya. Dan di sini juga sudah banyak sekali wawasan dan pembelajaran yang kita dapat tentang bercerita dongeng dengan bahasa Palembang, cerpen bahasa Palembang, puisi bahasa Palembang, pidato bahasa Palembang, sampai stand up pun pakai bahasa Palembang, sangat bagus, luar biasa. Dan juga sudah dapat wawasan bahwa akan mungkin nanti mengimbaskan kepada guru-guru di SD saya tentang kegiatan tadi, yaitu bulan 6 ini pengimbasan untuk sekolah kita, bulan 7 karena kita mengadakan lomba per kecamatan, dan bulan 10 akan antar kota. Itu saja mungkin yang saya dapat hari ini. Terima kasih sebelumnya Pak atas pembelajarannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara sumber, mungkin ada terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Demikian saya akhiri. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin sebelumnya Bu ya, kalau seandainya yang beragama non muslim silakan berdoa menurut agama kepercayaannya. Doa ini saya pimpin secara muslim. Baiklah, untuk mendapatkan berkahnya doa kita pada sore hari ini, mari kita awali sama-sama dengan melafazkan surat Al-Fatihah. Ila Mustafa Rasulullah alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kirami Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa ajmil sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tudlana biha min jami'il hajat wa min sayyi'at wa tarfa'una indaka ala darajat wa tubalikna fil hayati wa ba'dal mamat wa qaribul mujibud da'wat wa quriyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fi rezeki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan min ad-darab indal hisab. Allahumma fir lana warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat allahi minhum wal amwat wa tadbir warham wa rahimin la haula wala quwata illa billah. Kan kita kan sudah tapi caknya jadi absen itu yuk. Absen enggak? Di Google Podcast tidak absen enggak tadi? Tidak absen.